Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Abdul Malik yang tentunya di program Kuliah Ramadan di Jawa Pos Radar Semeru TV. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga semuanya puasanya lancar ya, sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh ibadah dalam ketenangan hati, yang mana di sini ibadah dalam ketenangan hati itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani oleh narasumber yaitu Al Ustadz Abdul Ghafur Munil MCMA. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Ghafurnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya hari ini Ustadz? Alhamdulillah santai-santai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, di sini kan kita akan membahas tentang pengaruh ibadah dalam ketenangan hati, Ustadz. Berbicara tentang ketenangan hati itu bagaimana, Ustadz? Cara kita beribadah dengan yang sempurna itu bagaimana, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dari awal dulu. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja, ketika kita beribadah supaya mencapai hakikat orang ibadah itu kayak apa? Supaya hati kita menjadi tenang gitu ya. Tentunya orang beribadah itu pingin selamat dunia dan akhirat. Prosesnya harus lama, ya harus lama. Wong kita aja masak mau makan itu prosesnya lama. Makannya hanya 7 menit atau 10 menit. Namun prosesnya untuk mau makan itu jauh lebih banyak daripada proses makan. Iya Ustadz, mana masaknya lagi Ustadz? Iya. Begini, kita kalau di puasa ini kita berbicara misalkan bulan Ramadan ya. Ibadah yang paling banyak di bulan Ramadan ini salah satunya ya kekhususannya itu puasa, kemudian sholat taraweh, kemudian misalkan ibadah nafsiyah di malam hari, kemudian sedekah, kemudian tadarus Al-Quran. Nah, ini kan yang sifatnya yang perlu kita konsentrasi di bulan Ramadan. Bagaimana sehingga kita ibadah di bulan Ramadan yang khususnya ada di bulan Ramadan, misalkan sholat taraweh. Kita sholat, salah satu yang kita kaji misalkan sholat taraweh. Sebelum sholat taraweh kita apa yang perlu kita lakukan? Misalkan kita wudunya yang benar kayak apa? Kemudian setelah melaksanakan sholat, apa yang kita lakukan pertama kali? Masuk ke dalam sholat, kita niat. Niat yang benar kayak apa? Misalkan niat untuk melaksanakan sholat atau kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Kita wis Allahu Akbar. Ketika kita mengatakan kalimat Allahu Akbar, kita kaji Allahu Akbar itu apa artinya? Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ketika kita pikir kalimat Allah yang maha besar ini, kita sudah melantunkan kalimat Allahu Akbar di dalam sholat. Maknanya Allah yang maha besar. Kemudian ini harus di hati juga kita akui Allah itu maha besar. Bukan hanya di lisan saja kita mengatakan Allah maha besar atau Allahu Akbar yang artinya Allah maha besar. Bukan sekedar di hati, namun bukan sekedar di lisan, namun pengakuan hati kita juga Allah yang maha besar. Di dalam semua kehidupan kita adalah Allah yang maha besar. Di poin ibadah kita tetap Allah yang maha besar. Namun kalau Allah maha besar hanya di lisan kita, kita ucapkan Allahu Akbar, itu hanya di lisan. Setelah sholat
buktinya ada orang setelah sholat, orang itu langsung baca SMS janjian dengan pacarnya. Mana hakikatnya Allah maha besar? Tidak ada kan? Nah, di sini kita harus menata ibadah kita dari awal kayak apa. Ini misalkan di dalam sholat, misalkan di dalam takbirnya saja harus kayak itu. Apalagi ntar ini ketemu dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita ketemu dengan sami Allahu liman hamidah. Itu lain lagi prakteknya, implementasi bacaan-bacaan kayak itu di dalam hati, di dalam pengakuan kita, di dalam benak kita, itu harus kita tanamkan dari awal. Iya, monggo ada yang Iya, perlu Ustaz. di. Lah, selanjutnya Ustadz berbicara tentang Ustadz tadi yang disampaikan, lalu bagaimana kita Ustadz berpikir tentang ibadah tersebut sehingga kita mencapai suatu kesempurnaan itu Ustadz? Iya, begini. Kita harus mengkaji ibadah. Misalkan Nabi Muhammad saja ada persiapannya mau melaksanakan ibadah, apalagi kita. Nabi Muhammad mau puasa di bulan Ramadan itu persiapannya 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Sehingga Nabi Muhammad itu mengatakan di dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ini Nabi Muhammad persiapannya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu persiapannya 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Ini persiapannya. Jadi Nabi Muhammad itu ada istilahnya puasa di bulan Rajab. Kemudian istilahnya puasa di bulan Sya'ban, kemudian puasa di bulan Ramadan. Sholat juga harus dipikirkan. Ketika kita mau sholat, apa sih artinya kalimat Allahu Akbar? Oh, Allah Maha Besar, begitu. Allah Maha Besar, itu dipikirkan. Dipikirkan Allah yang Maha Besar ya. Berarti selain Allah kecil. Nah, itu selain Allah itu kecil. Gimana maksudnya? Bukan hanya bentuk, namun poin, begitu ya. Ada orang punya pacar, sholat, Allahu Akbar. Ketika di SMS oleh pacarnya setelah sholat, dia langsung lupa akan kalimat Allah yang Maha Besar itu lupa. Poinnya pacar lebih besar daripada Allah. Ada orang yang ketika sudah mengatakan kalimat Allahu Akbar setelah sholat, dia bisnis, kemudian berikutnya lupa dengan waktu sholat berikutnya. Ini bukan Allah lagi yang Maha Besar, akan tetapi bisnisnya itu yang lebih besar poinnya daripada Allah di hati orang tersebut. Begitu. Ya Ustadz. Nah, lalu bagaimana Ustadz? Kita kan atau pemirsa yang di rumah ya bertanya-tanya tentang kita sholat Ustadz, tapi kita tidak tahu akan arti dari masing-masing dari apa yang kita sebutkan. Contohnya seperti yang Ustadz sebutkan tadi, Subhanarabbiyal azimi, Subhanarabbiyal a'la. Kalau kita tidak mengetahui hal itu, tapi kita sholat tetap Ustadz. Oh iya, itu tetap diterima oleh Allah. Jangankan kita sudah melaksanakan sholat, kita belum sholat saja sudah ada poin di sisi Allah. Namun kita ingin meningkatkan ibadah kita yang serupa poinnya dengan para sahabat dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Caranya untuk menyempurnakan ibadah kita, ya kita harus belajar. Kita harus belajar. Misalkan kalau di era kita sekarang kita buka HP, kita browsing, apa sih artinya Allahu Akbar, begitu. Kemudian apa sih artinya Al-Fatihah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita browsing semua. Kalau kita di era kita
kan sudah mudah, ada HP, ada terjemah, ada Al-Quran terjemah, itu sudah banyak, ada kamus, begitu sudah lengkap. Namun kalau bisa kita perlu petunjuk khusus kepada seseorang, kita ngaji, kita bahasanya kita yang ngaji kepada orang yang sudah tahu di bidang-bidang tersebut. Nah, itu caranya. Namun saya pesankan, ketika kita berbicara ibadah yang kelasnya sudah mencapai hakikat, ini repot, perlu belajar bertahun-tahun. Wong di dalam istilah tasawuf itu para nabi itu masih banyak yang tingkatannya sekedar di syariat yang paling sempurna. Namun ada yang masih belum sampai di hakikat. Apalagi kita ini syariat belum sempurna. Kalau nyoba-nyoba ke hakikat, ya monggo, ini usaha kita supaya kita menjadi hamba Allah yang betul-betul berusaha untuk berbuat yang lebih baik daripada kemarin, begitu. Iya Ustadz, begitu pemirsa. Halo Ustadz, ini ada banyak timbul ya pertanyaan di benak saya nih Ustadz. Lalu Ya, Ustadz, kenapa kok meninggalkan sholat itu bagian dari dosa besar itu, mengapa Ustadz? Karena kita yang lalai Kok dosa ini biar begitu tahu saja, ya. Ustadz. Begini, ada dua golongan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak melaksanakan sholat karena malas. Ada yang karena tidak yakin dia diwajibkan untuk sholat, gitu ya. Kalau yang pertama meninggalkan sholat karena malas, lupa atau lalai atau apa, besok saja atau bulan depan saja. Nah, ini kalau hanya orang itu malas atau masih belum siap, itu tidak termasuk orang yang kafir. Kalau ada redaksi di dalam kitab-kitab atau di dalam An-Nusus Al-Islamiyah, misalkan man taraka shalah faqad kafaroh. Ini termasuk orang yang ketika tidak sholat yakin kewajiban sholat itu tidak ada. Ini yang kafir. Namun kalau yang malas atau belum siap untuk melaksanakan sholat, itu hanya dosa. Iya. Tapi kalau yang pertama, yang faqad kafaroh, yang betul-betul kafir itu kalau dianya tidak melaksanakan sholat dan dia tidak yakin sholat itu diwajibkan oleh Allah dan tidak yakin sholat itu perintah dari Allah. Itu hanya sekedar misalkan tindakan seseorang saja atau tindakan sebuah umat atau kebijakan sebuah umat, itu yang kafir. Jadi bukan ngerasa itu diwajibkan oleh Allah, bahkan hanya tindakan orang lain saja, itu yang kafir. Iya Ustaz, begitu Ustaz. Mas, ini kita lanjutkan. Masalah sholat ini kita harus laksanakan sesempurna mungkin. Kita harus melaksanakan sholat ini dari awal sampai akhir. Ini contohnya sholat ya. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, kita lanjutkan, misalkan di salah satu bacaan ada doa iftitah, misalkan kita ketemu dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, misalkan ini kita temukan di dalam bacaan sholat, kita harus berpikir bagaimana istilah bacaan kita tadi. Misalkan kita tadi mengucapkan inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mamati, intinya hidup dan mati kita untuk Allah. Ini kita harus yakini di dalam benak kita bahwasanya kita menyatakan hal yang sejauh itu kepada Allah, dan kita harus betul-betul punya komitmen kepada Allah. Hidup dan mati kita
untuk Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita, ibadah kita ini mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ibadah kita itu ada faedah yang besar di dalam kehidupan sosial satu sama lain. Kita tidak tidak melakukan kemungkaran atau kita tidak jahat kepada teman kita tidak jahat kepada tetangga. Kenapa? Karena kita sudah berjanji kepada Allah bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu hidup dan mati pun itu untuk Allah, bukan untuk kepentingan yang lain. Begitu. Jadi benak yang semacam ini kita harus bangun, kita harus berpikir dan kita harus tata. Kita tidak cukup untuk berpikir saja, kita menata saja tanpa berpikir, tidak cukup. Jadi kita harus lengkap untuk melaksanakan semua ibadah itu penuh dengan penataan yang tepat. Tidak hanya kita sekedar melaksanakan saja, begitu. Oke Ustaz, jadi harus berkomitmen ya Ustaz. Nah pemirsa jangan kemana-mana, nanti di segmen kedua kita akan membahas hakikat ibadah yang mengarah kepada ketenangan hati. Tetap di program Kuliah Ramadan tentunya hanya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Abdul Malik di segmen kedua tentunya hanya di Jawa Pos Radar Semeru TV, yang mana tadi Ustadz menjelaskan tentang ibadah yang sempurna, kemudian bagaimana kita berpikir tentang ibadah tersebut sehingga mencapai kesempurnaan. Nah kali ini kita akan membahas mengenai tentang hakikatnya ibadah yang mengarah kepada ketenangan hati. Langsung saja Ustadz, bagaimana penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah yang mengantarkan kepada pelaksananya hatinya jadi tenang kayak apa? Misalkan kita sholat ditata, tindakan di dalam sholat itu ditata yang baik kayak apa? Misalkan di waktu wudhu
waktu wudhunya itu tidak nyenggol kanan kiri, tidak rebutan. Seandainya harus antri, kita sesuai dengan antrian. Itu hakikatnya ibadah yang mengantarkan bagi yang ibadah tersebut hatinya jadi tenang, tentram, kehidupannya jadi aman. Misalkan ketika antri waktu wudhu sesuai dengan urutan antrian, insya Allah aman. Coba kalau antriannya tidak sesuai dengan antrian, misalkan dia nomor antrian nomor 11, ternyata dia nyerobot ngambil yang nomor 3, nah dia langsung dipukul sama orang. Paling tidak dia diingatkan sama orang. Ketika kita ditegur oleh orang lain, maka hati kita itu akan timbul rasa mangkel, akan timbul rasa enggak enak. Nah, ini ibadah yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, kalau yang sesuai ibadahnya dengan tatanan syariat Islamiyah, tentu akan menenangkan hati kepada yang melaksanakannya. Misalkan ibadah kayak apa yang harus kita tekankan supaya secara syariat dan hakikat itu benar dan mengantarkan kepada pelaksananya menjadi tenang hatinya. Misalkan di waktu sujud ini di dalam syariatnya rukun sujud itu ada 7. Misalkan muka kita, kemudian tangan 2, kemudian dengkul, kemudian kaki 2. Dengkul itu 2, berarti ada 7 semuanya. Namun di dalam kajian hakikatnya atau tasawufnya itu rukun sujud itu ada 8. Sehingga ketika kita sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita itu ngerasa hati kita sujud kepada Allah. Ketika hati kita sudah merasa sujud kepada Allah, kemudian yang dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini kepala kita ada di bawah. Secara kesehatan kalau kepala sering di bawah, tentunya darah yang biasanya kepala di atas ada di bawah itu akan lebih lancar daripada kepala di atas. Sehingga secara kesehatan posisi kita sudah benar. Dan kita tidak mudah marah. Nomor 1, kita sudah menyatakan kepada Allah kita sebagai hamba, dan kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini pernyataan yang menjadikan kita sebagai hamba Allah, atau pengakuan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul rela menyembah kepada Allah. Misalkan di dalam sholat kita sudah betul-betul menundukkan kepala, sehingga ketika kita selesai untuk sholat, kita selesai dari sholat, kita tidak pernah angkuh kepada orang lain, kita sopan kepada orang lain, kita tidak boleh angkuh kepada sesama manusianya. Begitu juga apalagi kepada Allah, kita tidak ada perasaan angkuh kepada Allah. Kadang kalau orang yang sholatnya hanya di batas syariah saja, rukun dan syaratnya atau syarat dan rukunnya sudah dilaksanakan secara syariah, dia sholat. Namun setelah sholat dia mengatakan, saya enggak mau sholat lagi. Kenapa? Karena saya sholat ya tetap saya punya utang banyak. Saya sholat tetap usaha saya ya segini aja. Saya sholat tetap saja rezeki saya segini saja. Pernyataan yang semacam itu adalah orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi sholatnya masih di jenjang syariat awal. Ya, syariat di awal saja. Ya mungkin kalau syariatnya sudah terpenuhi, insya Allah orang itu sholatnya akan lebih baik. Lebih baik. Kemudian ada pengaruh yang saya katakan di segmen pertama tadi. Kita harus tahu arti-arti yang ada di dalam sholat supaya kita bisa berpikir mudah
bisa berpikir jernih bagaimana posisi saya dengan Allah, bagaimana muamalah saya dengan sesama manusia, bagaimana kewajiban saya kepada diri saya sendiri. Karena di dalam fikih itu orang mempunyai 3 kewajiban, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama manusia, kewajiban kepada dirinya sendiri. Orang yang ingin menjadi hamba Allah yang sempurna, sholat itu harus ditarget waktunya. Ya. Kemudian kalau bisa bukan hanya waktu, jumlah sholatnya sehari berapa begitu ya. Maaf kalau para ulama itu sholatnya sampai ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat dalam sehari semalam. Buktinya kita diwajibkan dulu asalnya itu 50 kali dalam sehari semalam. Namun ketika kita singgung ini kepada tetangga, aduh gimana kita mau kerja, wong sholat 50 kali dalam sehari semalam, wong 5 kali saja saya tidak sempat begitu ya. Nah, ini yang bikin kita harus mengkaji. Maaf, saya punya teman yang sholatnya lebih dari 50 kali dalam sehari semalam. Dia aktivitasnya penuh. Kemudian kalau soal aktivitas, dianya sendiri jam 7 sudah beraktivitas. Bahkan sebelum subuh sudah beraktivitas, namun di rumah. Nah, yang berkaitan dengan pekerjaan jam 7 sudah kerja. Bahkan pulang itu jam 5. Setelah saya tanya sholatnya sama dia berapa kali sholatnya semalam, insya Allah enggak jauh dari 75 kali dalam sehari semalam. Nah, ini. Bahkan saya pernah ketemu dengan santri yang aktivitasnya sama dengan teman-temannya. Dia puasa tiap hari. Dia tadarus Al-Qur'annya tiap hari khatam. Sholatnya berapa? 70 kali dalam 24 jam atau sehari semalamnya dalam 24 jamnya dia itu melaksanakan sholat lebih dari 70 kali. Aktivitasnya penuh. Nah, berarti mana yang kurang di antara kita? Berarti hati kita yang kurang. Ya, manajemen hati kita yang kurang sehingga ibadah kita itu seakan-akan ya kalau sempat. Ya, sholat kita kalau sempat kita sholat. Kalau sempat kita puasa. Kalau sempat kita zakat, kalau sempat kita misalkan silaturahim kepada orang lain. Kita harus punya target sebagai hamba yang ingin lebih baik dari kemarin. Puasa ini, di bulan ini apa yang kita harus lakukan? Tadarusnya kita apa penuh? Seandainya penuh, apa sudah mencapai hakikat sehingga tadarus saya menjadikan saya tenang dengan keluarga, dengan sanak famili, di dalam bertetangga, apa kita menjadi tenang hati. Insya Allah kalau orangnya ketika misalkan kita berbicara tadarus, kalau tadarusnya benar mencapai hakikat, tadarusnya aman-aman saja. Tapi kalau tadarusnya karena nafsu, itu jadi tidak aman. Ada kasus dulu di salah satu kecamatan, tadarus kemudian disalahkan tidak mau, kemudian sampai berantem pembicaraan, kemudian sampai ada yang nempeleng di antara satu orang yang tadarus di masjid itu sehingga menjadi ribut di masjid itu ya karena ada istilahnya tadarus bukan menjadi target untuk menjadi orang yang baca Al-Quran selamat di dunia dan akhirat. Ya mungkin ada istilahnya keinginan atau hawa nafsu yang lebih sehingga dia ingin menang dari orang lain dan sampai berantem dan mukul salah satu orang yang tadarus di dalam masjid tersebut. Mungkin karena waktu sudah mepet, sekian dari saya. Mudah-mudahan semua kita pendengar di channel ini menjadi orang yang ibadahnya sempurna sehingga mengantarkan kita menjadi
orang yang tenang hatinya selamat di dunia dan di akhirat. Karena orang yang tenang hatinya di dunia dan di akhirat tentunya selamat dari azab Allah. Ya, itu harapan kita semua. Sekian dari saya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustadz atas apa yang sudah Ustadz sampaikan. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini pemirsa. Pemirsa, usai sudah pertemuan kita pada siang kali ini, tetap saksikan dan jangan lupa harus tetap saksikan ya di program acara kuliah Ramadan yang tentunya hanya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan jangan lupa pula ikuti kuis dengan menjawab pertanyaan dari narasumber yang tertulis di kolom komentar di channel Jawa Pos Radar Semeru TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.